Hi guys, welcome back again with me, James Santoso, dan kali ini kita bakalan bahas lagi mengenai portofolio aku yang namanya Instacart. Nah, ini adalah portofolio collab ya antara aku sama teman aku kurang lebihnya. Nah, di sini aku yang jadi back end, nah, kalau misalnya teman aku itu jadi front end-nya. Di sini aku bakalan demoin tentang alur kerja aplikasi ini melalui sisi front end. Oke ya. Pertama kali, jika lihat dulu nih, gimana sih cara membuat landing page yang benar ala teman aku yang jagoan front end ini. Nah, pertama kali kita harus lihat ini agak hero section. Tuh. Oke ya, hero section ini adalah apa? Dia identitas. Dari si website itu ngapain sih? Ini apa sih si website itu? Ngebahas tentang apa? Oke. Terus kedua, ada yang namanya fiturnya apa aja. Oh, dia fiturnya itu agak link blocknya, agak PR blocknya, agak keamanannya agak lebih cepat, terus ada yang namanya temanya, ada yang namanya one minute setup, itu lebih cepat lah buat bikin setupnya itu, instalasinya itu kurang lebihnya gitu. Lalu di sini juga ada yang namanya step, maksudnya apa langkah-langkah menggunakan aplikasi ini. Tuh, 3 langkah ternyata. Nggak lupa juga kita bisa ngasih ini apa eh, semacam testimonial dari orang yang pernah pakai, user yang pernah pakai. Nah, ini dia. Oke ya, user yang pernah pakai namanya Alvin Kalgo di sini. Nah, di sini itu kenapa kamu menyukai ini? Karena ya ada kelebihan-kelebihan di dalam si aplikasi ini. Oke ya. Terus di sini juga jangan lupa ketika kamu udah scroll ke paling bawah, jangan bikin user mesti naik lagi ke atas itu kok. Buat cuma up ke tombol register doang gitu atau sign in. Itu itu adalah sesuatu yang kurang bagus. Atau kita juga pakai navigasi, kan navigasi agak asing sebenarnya. Apa sih sign in, apa sih driver gitu kan. Ingatnya langsung create your Instacart belum gitu kan. Udah selesai. Jadi kita kasih lagi di bagian paling bawah. Itu guys kurang lebihnya. Tips dari teman aku yang jagoan front end. Itu sini nggak bisa langsung aja ya guys ya. Nah, oke. Nggak bisa langsung aja untuk melihat punyanya UI dalamnya si aplikasi ini. Oke, kita langsung aja create your Instacart register. Nah, oke, langsung ya. Terus kita bisa langsung aja register ke full name-nya Jeremy Santoso, Jeremy, email Jeremy, oke. Oke, ini juga kita bisa aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 masuknya. Sign in. Oke, cakep ya. Nah, sekarang tinggal kita langsung aja pakai Jeremy 123456789 sign in. Oke. Mantap guys. Masuk. Oke. Nah, di sini kita bisa pakai dua mode ya. Mode terang sama mode gelap di sini. Jadi di sini belum ada semacam stat atau hook yang bisa bikin supaya dia nggak deteksi sistemnya apa. Jadi kamu masih manual juga di sini. Terus di sini si preview, wih keren sih. Nah, ini punya Rika belum jadi apa-apa. Sekarang Rika mau ubah-ubah dulu sesuai dengan kita sendiri. Pertama di sini ada namanya bagian profile. Apa sih profile itu? Oh, ada nama profile, ada semacam bio-nya apa aja. Terus sama foto profile. Apa yang kamu lakuin dulu? Oke, ke edit profile. Jika diarahin ke ganti si profilnya ini. Oh, aku pakai foto aku aja yang kayak Docker ini. Bio-nya uh, oke, save change. Harusnya aman. Oke, aman ya. Masuk. Oleh kali si review lagi, dia muncul. Oke ya. Nah, sekarang kita tinggal tambahin link ke sosial media kita. Misalnya aku punya Instagram. Aku tambahin aja Jeremy 001 underscore. Save. Oke ya. Terus aku juga punya apa lagi? Aku punya LinkedIn. Aku nambahin aja Jeremy Santoso. Save. Aku punya lagi apa lagi?
recap saya pemesan kos tapi nggak pakai 12, langsung aja tuh masuk clicker bisa nggak clicker, coba ya, kos 001 underscore. Belum, agak isu, jadi ini masih gagal yang clicker ya. Hapus skoknya bakal hapus. Nah ini masih gagal yang clicker. Apa ya guys, cuma satu gua bugnya. Nanti kita bisa perbaiki lagi. Kita bisa laporan sama front end nanti. Lalu sini juga kita bisa add link. Misalnya kita punya portfolio personal web aja ya. So now web. Oke guys, cakep sini. Tuh. Save. Wish, mantap sih. Udah. Kita bisa kembali lagi di bawah. Misalnya apa itu, tapi aku di sini belum punya apa. Jadi nanti dulu ya. Aku belum gameplay apa-apa masalahnya. Belum aku gameplayin itu. Jadi untuk sekarang baru ini doang yang bisa aku bikin. Terus untuk tema, ini tema belum ada. Nanti kedepannya juga bakalan dibuat lagi tema yang lebih bagus. Jadi nggak cuma item putih doang, tapi nanti agak banyak lah ya. Banyak tema. Aku pernah booking lagi. Harusnya ini jadi putih juga sih harusnya. Oke, kita bisa see preview. Oke, itu guys kurang lebihnya. Nah, ini kurang lebihnya. Nanti aku laporan di bugnya nih. Kalau misalkan aku, sorry, misalnya aku kurangin, harusnya ini juga kurang. Si preview gelap juga. Mungkin sengaja kali ya, aku juga nggak tahu. Ya soal enggak aku ngomong lagi sama si Popen itu. Nah, kita bisa cek satu-satu linknya bekerja atau enggak nih. Coba. Oh, oke, cakep. Masuk ya guys ya. Ini Instagram aku, kalau mau di-add silahkan di mention aja. Add aku bang, absen nih. Gue coba ya. Nanti aku langsung follow balik. Terus untuk yang link ke game, nah ini dia. Ini aku baru bikin kemarin, regenerate profile-nya supaya lebih bagus. SL, depannya aku juga bakalan banyak post-post juga di sini yang lain-lainnya. Terus juga di bagian pick up, kayak biasa aja. Aku juga baru ngupgrade lagi, ini jadi lebih real. Kemarin kan cuma berupa blog doang, sekarang lebih real. Aku bagi-bagi itu. Itu aja sih paling. Terus ini juga aku tambah deskripsi banyak banget. Nah, aku persingkat lagi deh kalau bisa. Itu guys, lebihnya. Terus personal web. Oke. Sip. Asik. Nah, ini dia. Keren ya guys ya. Ini bahkan aku yang kemarin-kemarin. Jadi ini juga bisa dikoreksi kalau misalkan dia device-nya gelap, dia langsung jadi gelap otomatis itu. Ini jadi kerangnya. Yang hapusnya mau kerang, nggak keginian sih. Animasinya buang sih harusnya. Cuma guys, everything is alright. Udah nggak apa nggak ya. Itu guys kurang lebihnya. Nanti kita langsung ngomongin soal codingannya. Oke. Oke guys, jadi ini adalah proyekan kita. Kurang lebihnya ini adalah kode yang kita punya. Ya soal aku nggak kalau paham tentang front end yang dia buat, soalnya dia pro player banget. Aku juga masih kurang ngerti lah ya, maksudnya. Soal biarkan dia berkreasi sebebas-bebasnya. Kan akhirnya gue nggak ngerti apa yang dia buat. Itu bahasa apa ya udah ya. Kalau expert masalahnya itu, kita bisa push dulu aja. Aku melakukan beberapa perubahan tadi yang gue istilahnya yang bug-bug aku udah perbaiki dikit. Nanti tinggal kasih dia di bagian platform N-nya. Coba ya fix bug itu ya. Oke, ini guys kurang lebih. Ini AI. Lagi. Oke guys, nah di sini kurang lebihnya nggak bisa kasih tahu di readme-nya. Nah, ini aja lebih gampang. Kalau di project yang sekarang ini, kita punya yang nama scope foldernya agak backend sama front-end. Ini backend pakai Express, kalau front-endnya pakai Next. Nah di sini backend,
Ada yang namanya apa? Prisma. Tuh, Prisma ini buat apa? Ini buat migrasinya ke GP online. Terus agak beberapa swagger ini aku nggak ngerti. Kayaknya masih agak error swaggernya. Terus juga SRC kan semacamnya sampai yang V. Nah, kalau kayak sini ya. Fiturnya bla 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 nggak tahu lah ya. Nah intinya gini, kita punya beberapa root yang penting. Oh ya di sini agak nih. Nah ini dia. Kita punya root yang penting nih, API apa bla 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 nih. Jadi nggak kalau pusing soal ini, kita bisa lihat aja kalau langsung kemari. SRC, rootsnya sini, nah ini dia. Kita di root ini punya beberapa rooter. Ini gabungan rooter ya. Pertama gabungan rooter untuk autentifikasi, isinya apa aja. Isinya ternyata agak login, register, logout, verify. Ini buat jika autentifikasi login, kalau misalnya verify lognya bisa ditarik, berarti dia udah login. Tapi kalau si rootnya ini nggak bisa ditarik nih, berarti dia belum login. Jadi nggak bisa masuk gitu. Itu aja sebenarnya sih, akal-akalan aja. Karena kita makanya cookie kan ya. Cookie itu nggak bisa diapa-apain di browser. Agak susah gitu. Jadi yang paling bagus ini. Kecuali kan pakai local storage, cache out kan kita pakai barrier tokennya input manual gitu di dalam VN-nya. Jadi setiap kali kan creature si apa namanya Axios, kita juga masukin si barrier tokennya. Tapi kalau kita pakai yang namanya si apa namanya si cookie, kita nggak perlu lagi nge-creature si barrier tokennya itu. Kalau lebihnya gitu guys, jadi otomatis saja. Nah oke ya, lalu juga apa lagi ya? Ini indeksnya. Ini indeks ini kumpulan semua root. Ini rangkumannya. Jadi ini ngebuka sini, nanti ngebuka user, ngebuka apa itulah. Aku diajar sama teman juga, jadi lebih ringkas lagi kalau aku. Terus juga di sini ada yang namanya link ini, ya udah get links, pokoknya netnya get post sama patch itu. Terus kita juga bisa kan sistemnya ini ternyata soft delete, kita bisa patch buat kita. Oke. Oh, enggak. Kalau link ini bukan soft delete, langsung aja bisa delete. Patch ini cuma buat ngubah doang. Validate aktif link order, ini ordernya segi urutan. Nah linknya ini bisa ke atas di bawah, di atas di bawah gitu. Kayak Trello lah, mirip-mirip. Kalau Trello kan ada fitur buat ke atas ke bawah gitu. Ini juga ada gitu. Terus sosial. Nah kalau sosial ini baru kasih soft delete, soft ID, soft delete. Terus ini juga restore nantinya. Aneh, restore tuh. Terus agak juga udah nge-delete hard itu langsung di-delete aja gitu, bukan di-update gitu guys, kurang lebihnya. Terus ini user ya udah user biasa aja. Username ini bio bla bla bla. Nah, ini yang fitur MVP-nya kita punya dua. Yang username ini untuk dilihat sama semua orang tanpa harus login. Nah, yang user nih ini adalah ketika kita login dan kita pengen lihat bio kita sendiri, profile kita sendiri, ya kita pakai user nih. Ini user bio, push patch-nya apa, itulah. Nah, ini aku kemarin ngiranya bakalan agak beginner guys. Jadi aku gak siap-siap buat pakai namanya ini apa? Multiple upload image. Jadi image-nya kita masukin dalam si array object gitu. Jadi kita bisa ngupload dua image sekaligus. Ternyata bukunya cuma satu doang, ya udah nggak ada banner ternyata, ya sudah lah. Jadi aku masih pakai si sistem multiple ini, tapi ya cuma satu doang gitu. Cuma satu. Agak overkill sih, tapi ya udahlah, daripada harus buka ulang lagi dari awal gitu ya. Kurang itu efisien sebenarnya. Terus ini validasi kayak biasa aja, kayak middleware untuk validasi, menjaga di gerbangnya aja. Terus skelet, itu aja sih paling. Misalnya kayak biasa kita pakai validate, file, marker, joy, bla 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 bla, itu buat validasinya. Nggak ada yang beda sih, nggak ada yang aneh. Ini upload-nya, ini blok. Ini gambar-gambar yang pernah upload nih sebelumnya. Ini agak gua gambar jadinya.
Itu guys kurang lebihnya. Ini image buat apa, kita nggak butuh sih image, maka bukunya apakah gue angkat tidak usah ya kan, kita cuma buku buat profile bang. Tuh guys kurang lebih. Ini kita bisa hapus lagi aja bang. Oke, nah oke. Itu aja kurang lebihnya guys, ini cuma singkat doang. Sisanya di form N aku mungkin bakal serahin sama si temanku namanya Sulkan. Nanti aku kasih link videonya aja, dia punya kalau dia yang jelasin suatu hal yang penting gitu. Kalau aku pun kalau dia mau bikin video sebenarnya sih itu. Ini dia pakai Regax ya guys ya. Cuma Regaxnya dia agak beda. Dia logiknya masuk dalam sini ku. Dia logiknya langsung ngaret di dalam Regaxnya. Kita nggak pernah main ke post di dalam Regax. Mungkin lebih efisien, tapi ujung-ujungnya ya seperti ini. Itu kakaknya dipertanyakan itu ya, selama jalan nggak masalah ya. Merah dikit itu gara-gara ini doang kan seharusnya nggak terlalu problem itu ya. Enggak pasti comfort ke JavaScript juga ininya hilang. Specs itu aja sih guys paling. Provider ini Redux provider, cost provider, jadi dia costnya dibungkus lagi ke provider. Bagus. Memperumit kalian sendiri. Itu kurang lebihnya. Itu guys, thank you udah nonton di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebenarnya sih nggak aja sih sini nggak terlalu banyak teknis yang dipertanyakan aku. Karena aku ya bacain cuma backend doang. Yang teknis banyak sih di front end harusnya sih ya guys ya. Itu oke. Di sini juga agak Gemini AI ini tadi aku pikiran kalau dia punya semacam deskripsinya aku kan di bagian bawah. Kita bisa minta bantuan sama Gemini AI itu ya. Tapi ternyata belum perlu, sama Kong Eng bilang dia kan belum perlu ngambil ini karena waktunya nggak cukup gitu. Terus aku juga kemarin juga mau ngambilin Redis, jadi buat ngambilin link-linknya itu aku mau kasih Redis aja supaya lebih ringkas, lebih cepat lah ngelotnya, cuma balik lagi guys all overkill. Terus aku juga kalau nanti kaginya aku pengen nambahin si refresh token di bagian sini, di bagian si autentifikasinya, jadi that's all. Nanti ada yang semacam jika namanya, jika pas sudah login dapat token, ketika tokennya kadaluarsa dia minta lagi request token. Nah, request token itu mengganti token kadaluarsa jadi token yang baru itu kurang lebihnya. Nah itu juga cash out overkill lagi, belum perlu ternyata di aplikasi kita. Itu guys kurang lebihnya ya, itu beberapa yang aku kemarin pengen buat. Oke, apa lagi ya, kayaknya ringkas banget dia project ini. Itu guys kurang lebihnya. Thank you bang Anton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.